Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Sambil Belajar. Nah, hari ini kita akan ngebahas mengenai isu penting yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang defisit APBN sebesar 312 triliun dan bagaimana sih pemerintah mengelola utang luar negeri ini untuk pembangunan ekonomi. Bersama saya Anggi Febrianti, kita akan membahas mengenai strategi dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah. Defisit APBN adalah kondisi ketika pengeluaran negara ini lebih besar daripada pendapatan. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah seringkali mengambil opsi berutang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, utang luar negeri ini dapat menjadi solusi untuk membiayai pembangunan, tetapi juga membawa resiko jika tidak dikelola dengan baik. Oke, mari kita mulai membahas penyebab defisit APBN tahun ini. Nah, defisit APBN ini dipicu oleh beberapa faktor utama seperti penurunan pendapat negara akibat lesunya sektor ekspor dan perlambatan ekonomi global. Peningkatan belanja negara untuk infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting. Selain itu, dampak pandemi global masih terasa dengan belanja untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang turut memperlebar defisit. Menurut laporan terbaru, defisit APBN ini hingga kuartal I tahun 2025 mencapai 312 triliun atau sekitar 1,8% dari PDB. Sementara itu, posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir tahun 2024 mencapai 9.000 triliun dengan pertumbuhan sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah memiliki strategi untuk mengelola utang luar negeri. Strategi ini meliputi diversifikasi sumber utang dengan menjajaki pinjaman dari lembaga multilateral dan negara-negara sahabat. Pengelolaan risiko nilai tukar dengan melakukan lindung nilai serta peningkatan efisiensi belanja negara dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak tinggi terhadap perekonomian. Utang luar negeri dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi seperti membiayai proyek infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan daya saing, meningkatkan investasi dan sektor-sektor strategis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, ada juga risiko yang perlu diwaspadai, seperti peningkatan beban utang yang dapat menggerogoti anggaran negara di masa depan, kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat meningkatkan biaya utang, dan potensi krisis utang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, kita bisa melihat nih bagaimana negara-negara seperti Korea Selatan berhasil memanfaatkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan industri dan infrastruktur, sehingga mampu bertransformasi menjadi negara maju. Di sisi lain, kita juga bisa melihat kasus negara-negara Amerika Latin yang terlilit krisis utang akibat pengelolaan utang yang buruk dan ketidakstabilan ekonomi. Sebagai masyarakat, kita perlu mengawal kebijakan pemerintah terkait utang luar negeri ini. Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan utang, serta melibatkan partisipasi publik dalam mengambil keputusan. Kita juga perlu memastikan bahwa utang luar negeri ini digunakan secara efektif untuk proyek-proyek yang produktif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi terkait pengelolaan utang luar negeri oleh pemerintah. Mengacu pada artikel dari innews.co.id yang saya baca, disebutkan bahwa utang luar negeri Indonesia hampir mencapai 9.000 triliun, sementara APBN mengalami defisit sebesar 312 triliun. Pertanyaannya, apakah utang ini benar-benar digunakan secara efektif untuk pembangunan ekonomi atau justru hanya untuk menutupi lubang anggaran? Tingkat transparansi dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan. Informasi mengenai penggunaan utang seringkali tidak mudah diakses oleh publik.
Selain itu, efisiensi belanja negara juga perlu menjadi perhatian utama. Jangan sampai utang digunakan untuk proyek-proyek yang kurang produktif atau bahkan koruptif. Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam mengelola risiko nilai tukar, karena fluktuasi rupiah dapat meningkat beban utang secara signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa utang luar negeri merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kehati-hatian. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa utang luar negeri ini digunakan secara efektif untuk pembangunan ekonomi tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan bagi keuangan negara. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja negara juga menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa utang luar negeri ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast aku. Jangan lupa berkomentar dan berikan saran. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you for watching.